Kali ini saya akan memperkenalkan mengenai cara mengungkapkan bulan dan tahun dalam bahasa Jepang. Video ini adalah video sambungan dari yang sebelumnya, yaitu mengenai hari dan tanggal, mengenai cara penyebutan hari dan tanggal ya. Jadi sekarang adalah bulan dan tahun. Sebelum itu, seperti biasa, buat yang mau nyari link soal-soal bahasa Jepang dari N1 sampai N5, silahkan klik link di bawah. Saya sudah cantumkan, itu tinggal di download aja. Udah ada beserta kunci jawabannya juga kalau untuk belajar ya. Ini JLPT ya. Kalau untuk belajar, download aja. Semua gratis ya. Nah, mengenai materi tentang bulan, penyebutan bulan ya, itu sebenarnya ada dua cara. Kedua-duanya ini menggunakan ongyomi ya. Jadi kalau kita menyebutkan tentang bulan, kita akan akrab dengan kanji bulan tentunya. Yang seperti ini. Dan cara bacanya itu menggunakan ongyomi ya. Jadi ongyominya ada dua. Ada gatsu, ada getsu. Ongyomi yang gatsu itu digunakan untuk menyebut misalnya bulan 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi berturut-turut dari bulan 1, Ichigatsu, kemudian Nigatsu, Sangatsu, kemudian bulan 4, bukan Yong ya, tapi Shigatsu. Jadi menggunakan cara baca yang lain dari kanji 4. Shigatsu, itu bulan 4. Kemudian bulan 5, Go, itu lanjut terus ya, Go, Roku, untuk yang 7, itu bukan pakai Nana, tapi pakai Shichi. Jadi Shichigatsu ya. Shichigatsu, kemudian Hachigatsu, Ku. Nah, untuk yang 9 juga berubah ya. Bukan Q, tapi Ku. Kugatsu, kemudian Jugatsu, Juichigatsu, Junigatsu. Seperti itu. Itu untuk penyebutan bulan kayak Januari, Februari, dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk mengungkapkan kalau misalnya bulan ini, bulan depan, bulan lalu, tiap bulan, itu kita pakai cara baca bulan tapi yang lain. Bukan gatsunya, tapi getsu. Oke, berturut-turut ya. Jadi, bulan lalu itu jadi seng getsu. Bulan ini, kong getsu. Bulan depan, rai getsu. Kemudian, untuk bilang tiap bulan, itu ada yang bilang pakai maitsuki. Jadi menggunakan kun yominya. Tapi ada juga yang bilang maigetsu. Maitsuki dan maigetsu. Itu sebenarnya yang mana aja bisa. Koreksi kalau saya salah ya. Karena saya pernah dengar kedua-duanya secara verbal. Bukan hanya secara bacaan. Nah, jadi untuk bulan tidak serumit tanggal dan hari ya. Hanya perlu menghafal penggunaan ongyomi dari dua ongyomi tadi. Kapan dia pakai getsu, kapan dia pakai gatsu. Dan sepertinya pembagiannya cukup jelas. Yang satu untuk nyebut bulan, yang satu untuk mengungkapkan bulan sebagai keterangan waktu ya. Tiap bulan, bulan depan, bulan lalu, bulan ini, nah seperti itu. Jadi perbedaannya menurut saya cukup jelas. Berikutnya adalah mengenai tahun. Tahun itu diungkapkan dengan kanji seperti ini. Jadi menyebutkan tahun sebagai keterangan waktu, kita akan pakai ongyominya, yaitu neng. Tahun ini tidak terlalu sulit ya. Kalau kalian udah hafal angka, terutama ribuan, itu akan gampang nyebutin tahun. Nah, ongyominya adalah neng. Jadi simpel sekali ya, untuk ini tidak ada tidak ada perbedaan. Misalnya sekarang tahun 2022. Niseng nijuni nen des. Misalnya gitu. Atau tahun lahir misalnya, tahun lahir saya 1991. Jadi seng kyuhyaku kyuju ichinen. Udah, seperti itu aja. Tidak ada cara baca khusus ya, misalnya tahun ini tahun berapa gitu, bunyi nengnya berubah, itu tidak perlu, tidak ada ya. Itu untuk tahun sederhana sekali. Tambahan sedikit ya untuk tahun,
itu di Jepang biasanya dia menghitung tahun itu berdasarkan berapa lama sebuah era itu berlangsung, era kekaisarannya ya. Jadi tidak selalu tahun di Jepang itu akan dalam penulisan, berbagai penulisan, format penulisan ya, itu akan ditulis dengan tahun Masehi. Tidak selalu seperti itu. Tapi mungkin akan berubah jadi seperti ini misalnya. Jadi di depan angka tahun itu ada kata misalnya apa? Reiwa. Nah, Reiwa itu kan era Jepang zaman sekarang ya. Setelah pergantian kaisar, itu mempengaruhi juga mengenai penghitungan tahun mereka. Jadi tidak selalu menggunakan tahun Masehi. Jadi jangan kaget nanti kalau misalnya tahun 2022 ternyata di sana tertulisnya tahun Reiwa yang ketiga gitu misalnya. Ya, jadi Reiwa itu kalau nggak salah mulainya kan 2020. Ini kalau tahun 2020 itu Reiwa pertama, 2021 Reiwa kedua, 2022 nanti mungkin kalau kalian terima apa gitu undangan ya, Reiwa ketiga. Itu maksudnya tetap yaitu tahun 2022, tapi berdasarkan penghitungan sistem dari Jepang sendiri mengenai pergantian era itu ya. Jadi itu tolong dinotis saja. Nah, kemudian saya ingin memperkenalkan beberapa kata yang akan perlu ini ya, perlu dijawab dengan satuan waktu, terutama gabungan dari apa? Tanggal, bulan, dan tahun ya. Kata pertama adalah mungkin kalian sudah sering dengar Tanjobi. Tanjobi artinya tanggal lahir atau ulang tahun juga ya. Ulang tahun. Ini biasanya kalau percakapan dalam percakapan ya. Jadi secara verbal itu pakainya Tanjobi. Kalau nanya Tanjobi berarti nanyain apa? Tanggal lahir. Dimana nih kalian harus jawabnya apa? Dengan bulan dan tanggal. Harinya nggak perlu. Ya. Jadi Tanjobi itu biasanya secara verbal sih. Nah, kemudian kalau secara tekstual itu untuk menanyakan tanggal lahir terutama ya. Kalau dalam sebuah form yang sifatnya formal, kalian akan nemu kata-kata seperti ini. Seinen gappi. Ya, jadi 4 huruf ini, seinen gappi itu artinya adalah tanggal lahir. Nah, yang kali ini karena bersifat formal, biasanya dalam formulir-formulir apa gitu ya. Mungkin kalian mengajukan apa visa gitu misalnya perlu kan ada nanti tanggal seperti ini. Ini harus dijawab beserta dengan tahun, bulan, dan apalagi tanggal ya. Harinya nggak usah. Kemudian pada kata misalnya kalian menerima undangan. Ada kata nichiji. Nah, nichiji itu tanggal dan jam. Di sini biasanya kontennya ya, konten dari tanggal dan jam itu isinya itu pasti mengandung tanggal dan hari. Dan untuk hari itu biasanya disingkat tanpa menyebut youbi ya. Kemarin kan saya sudah sempat memperkenalkan mengenai hari, itu ada kata youbi di belakangnya. Nah, kalau dalam undangan biasanya akan berwujud seperti ini. Jadi ada dalam kurung, kemudian lambang huruf kanji harinya. Misalnya harinya undangannya hari Sabtu, ya cuma ditulis huruf do-nya saja. Kemudian jam, tanggal, dan kemudian harinya dalam bentuk seperti itu saja. Yobi-nya nggak perlu. Biasanya begitu. Nah, selain nichiji, ada juga ini, kata hitsuke. Hitsuke ini juga sama, tanggal, ya. Biasanya sih ini penuh dia penulisannya ya, tanggal, bulan, tahun. Ini juga menanyakan tentang tanggal ya, tentang waktu. Jadi hitsuke, kemudian nichiji, kemudian apa lagi? Seinen gappi, kemudian tanjobi. Nah, itu tadi kata-kata yang mungkin akan perlu dijawab dengan apa? Dengan waktu ya. Ya pasti tentang waktu lah, karena itu nanyain tentang waktu. Jadi tentang nen, gatsu, kemudian nichi ya, kemudian hari, itu tadi mungkin akan berhubungan dengan kata-kata yang barusan saya bilang. Nah, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.
Silakan subscribe untuk yang belum, komen di bawah kalau ada yang ingin kalian saya bahas di channel ini. Mungkin kalau penjelasannya masih terlalu berbelit-belit, mohon maaf. Kita ketemu lagi di video berikutnya.